pukulin sampai mati. Hai guys, kembali lagi di channel Didas Ayu TV. Deret. Gimana kayak pembukaannya ngono. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan bahas yang sedang viral di TikTok. Pasti kamu nggak tahu karena udah dihapus postingannya sama orangnya gitu. Jadi waktu lalu, nggak waktu lalu sih guys, tapi lusa lagi kemarin ini lusa toh, lusa Indonesia nih toh. Ini. Pengenan nih lusa. Nah, jadi lusa itu ada video yang masuk di FYP aku. Lusa yang besok ya. Terus berat nanti lah. Besok lusa. Pokoknya ngisuk ya guys. Nggak, kemarinnya lagi gitu. Dan itu ada video yang masuk dan lewat di FYP aku. Itu ada anak muda nggak tahu orang berapa, dia ada beberapa orang gitu. Dan dia itu kayak ngevlog atau nyutingin, dia nemuin ada kayak mbah-mbah gitu tergeletak. Betulan sapu ke? Betul, rasa tahu. Lah ono sih mbak-mbak itu sing dodolan sapu ke sih. Sopo? Kayak mana orang ngerti dek sing masker seleng kae lho. Mbahmu nih gue po. Terus tuh mbah iki tau minta tolong. Mbah iki kok sekarat minta tolong ini, tolong mbah, kenapa mbah gitu ya. Orang-orang ini tuh kayak bahasa Jawa sih, dia emang Jawa. Ini aku ada cuplikan videonya tapi udah nggak ada full videonya karena udah di take down sama dia sendiri gara-gara emang banyak banget yang hujat. Sampai ada komennya dari Edozel, terus sama kayak tiktoker lain juga guys ya, termasuk aku juga komen di situ tapi udah di take down. Dan ini aku ada screenan dari storynya Lula Lafah ya, cuplikannya ya guys. Jadi kita ada menemukan orang kita menemukan seorang tidak dikenal jatuh. Mbak itu kayak, dan ini tuh kalau kamu lihat tuh ada kayak temannya dia itu yang bawa tongkat gitu guys. Dan anehnya lagi tuh dari videonya itu kan kayak dia ketawa-tawa gitu kan, kayak cengengesan gitu loh guys, nggak yang panik. Hah, ada apa kan biasanya gitu kan, panik kan ya. Nah ini langsung nolongin. Iya, jadi netizen itu ada kayak membuat konspirasi tersendiri ya. Satu, temennya ketawa sama bawa tongkat. Yang kedua, nggak panik. Memang mereka nggak panik sama sekali sih, kayak cengengesan gitu loh, kayak kamu lihat kan, kayak ketawa-ketawa gitu. Terus yang ketiga langsung tahu dipukulin. Jadi temennya itu ada bilang, ini ada mbak dipukulin guys gitu. Oh bilang gitu? Dan di video itu ada temennya dia yang bawa tongkat. Nah netizen ini mengiranya bahwa si orang temennya ini yang mungkin siapa tahu, tapi kan kita nggak tahu ya, siapa tahu itu cuman konspirasi dari para netizen aja ya. Terus nomor 4 itu nggak ditolongin, emang nggak ditolongin malah divlogin. Jadi kalau misalnya kamu itu masih ada video lengkapnya ya, tapi udah nggak ada sayangnya guys. Kalau ada video lengkapnya itu kayak mbak-mbaknya tuh kayak minta tolong dan nggak langsung ditolongin, malah mereka itu ketawa-ketawa, ngerti nggak? Berarti kui dianiaya. Aku juga geram banget. Enggak sih. Nggak, durasi panjangnya kui ditolongin tenan. Enggak. Cuman jadi kayak, mbak kenapa mbak gitu di vlog. Mbak kenapa mbak, tolong gitu mbak-mbaknya. Terus mereka tuh ketawa-ketawa gitu loh, nggak ada panik-paniknya sama sekali. Kalau misalnya emang ketemu langsung panik gitu kan, kayak aku juga gitu, udah kayak gitu, udah panik. Terus yang kelima, bisa jadi dia sok nolongin gitu katanya sih, ini kata netizen ya guys ya. Jadi tuh kayak ada konspirasi sendiri kok bisa ya lihat mbah-mbah yang tergeletak minta tolong sampai kayak tolong gitu banget ya. Dan malah mereka nggak nolongin, malah videoin. Mbak kenapa mbak? Masa ya ngomong kayak jaluk tolong gak lama takoni. Kenapa mbak? Iya sih, aku rada emosi ya, mohon maaf banget nih. Tapi aku rada emosi menontonnya kan. Kenapa mbak? Lah mah, kamu nak orang nek iki kudune ditolongin lah mbak, wis dipotong kayak dangkat kayak ya kan. Terus habis itu ternyata sekarang dia bikin klarifikasi. Nih, kamu mau tahu katanya sih klarifikasinya katanya ambigu lah, gimana nggak tahu deh guys. Kita ambigu apa? Kayak ambigu. Mas ambigu orang ngerti dia. Aku tuh dia jajan kan browsingnya nanti ya. Jadi kita tonton klarifikasinya ya. Menemukan seorang nenek-nenek yang ternyata ini klarifikasi yang pertama. Jadi dia tuh mesti kok bahasa Jawa ngene iki lho. Tapi kayak itu tetangga saya tergeletak di depan kuburan, namanya kuburan masal. Setelah itu saya kan langsung panik. Saya itu sebenarnya naik itu udah bersama tetangga saya.
panik mana, nggak ada kepanikan dari kamu sih. Maaf. Tapi tetangga saya menghiraukan saja. Dan Kamu juga menghiraukan. setelah itu saya mencari pertolongan di dekat telaga. Setelah itu saya menemukan dua tetangga saya yang saya ajak nolongin nenek itu. Terus Kok kayak orang niat langsung banget sih. disamberin lagi nenek itu. Ternyata tetangga itu Prank. mengenali nenek itu, bahwasanya nenek itu adalah tetangga saya. Langsung sontak kita apa tuh? Menggang. Itu saya menuduh. Pokoknya dari inti klarifikasi ini katanya dia itu menemukan Bamba yang tergeletak ya di Terus? depan kuburan guys ya. Terus habis itu dia kayak panik, katanya sih dia panik. Terus habis itu dia kayak manggil tetangganya, tolong di situ kayak ono Bamba gitu yang tiba gitu kan yang Pengen jatuh. nolongi bareng. Terus habis itu ya nulungi bareng gitu katanya lah. Ternyata itu si Bambanya katanya sih tetangganya dia. Tapi dia tuh kayak kurang lancar gitu loh ngomongnya. Mungkin nggak Makanya tahu, aku mungkin kurang ini mungkin karena dia tuh kan bahasanya Jawa ya. Terus habis itu bikin klarifikasi bahasa Indonesia mungkin kagok gitu. Kita positive thinking aja. Ini klarifikasi yang kedua. Memanggil keluarganya yang ternyata sendiri anaknya juga mencari di dekat rumahnya. Kita langsung memanggil anaknya. Ternyata anaknya itu bernama Bapak Sulis. Kita akan panggil langsung keluarganya datang, nangis keluarganya, langsung dibawa kembali lagi. Terus kan dari kejadian itu rumahnya dekat sih, dari rumahnya itu sekitar 1 kiloan ya. Terus itu keluarganya bilang terima kasih kepada kita langsung pulang. Ternyata nenek itu sudah pikun, emang katanya sering begitu. Kok sering Nah. jatuh sendiri. Klarifikasi kedua itu dia katanya udah ketemu nih sama keluarganya, emang keluarganya nyari-nyari ya. Itu keluarganya, neneknya itu keluarga dari Bapak Sulis kata dia. Terus habis itu ya udah kayak keluarganya nangis-nangis nyariin neneknya, dan akhirnya tuh katanya ketemu sama dia kan. Terus akhirnya keluarganya itu berterima kasih sama dia gitu katanya guys. Coba kita lanjut lagi ke klarifikasi yang ketiga ya. Saya kan baru bangun tidur. Ini ada kabar dari ibu saya, ternyata neneknya itu juga udah pikun. Terus kemarin kan nenek itu sudah biasanya begitu kan. Jadi pas kejadian itu katanya pintunya nggak ditutup terus jadi keluar itu. Tadi kemarin ibunya juga Baik, berkata pintunya neneknya rumahnya udah nggak keluar ditutup dari terus keluar. jendela. Dia udah nggak tahu menghilang kemana gitu. Terus kita dari Pelausan menuju ke Sarangan pulang kan, ya jelalah ya nemuin nenek itu. Kita langsung pertamanya Jelalahi kebetulan. panik, langsung pulang dulu, habis itu manggil orang buat ngambilin nenek itu lagi, dibawa ke rumah. Terus alhamdulillah neneknya itu udah di rumah. Nah katanya sih, nih kata ibunya, dia punya informasi baru. Kata ibunya itu emang neneknya itu pikun, memang sering kayak gitu katanya guys. Dan katanya itu emang kayak jendela rumahnya itu nggak ditutup. Berarti pintu kok ngomong jendela? Kayak jendela deh. Ya lupa nggak Nenek ditutup. misalnya jendela, rak tutup berarti nenek kabur soal jendela. Manjat nih. Lah kok bisa ya? Mainnya jendela. Nenek manjat sama jendela. Katanya sering kayak gitu, terus ditolongin sama tetangganya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa nggak ditolongin kamu aja sama teman-teman kamu, kan rame gitu loh. Ya kan ditolong itu. Iya kan dia bilangnya diangkat sama tetangganya, kenapa nggak diangkat sama kamu gitu? Yang bikin agak gregetnya itu malah di vlog-vlog itu loh guys ya. Jadi emang ya agak membikin geram itu emang dia nge-vlog-vlognya gitu loh, nggak langsung ditolongin gitu loh, malah dong guyu lah. Kita ini buka ke klarifikasi keempat ya, kenapa kok dia bisa guyu nih katanya ya. Lalu teman-teman, saya ketawa-ketawa di video itu kan. Ini pertama ya, saya kirain, ya maaf ya, saya kirain nenek itu orang gila atau gimana kan. Sekarang gini dilalar, itu jalan sangat gelap sekali dari atas sampai bawah. Kok tiba-tiba ada Jalan gelap sekali dari atas sampai bawah. Jalan ini berarti. Ada sampai di bawah. Ya waktu isyarat jalan kok sekondor nganti misalnya kok gelap. orang terbaring di situ. Sebelumnya juga ada seseorang itu tamu bermobil putih, dia di Sarangan. Dia juga tahu kalau sebelumnya nenek itu udah tergeletak di situ. Setelah itu kan kita sama tamu itu langsung menuju lokasi nenek itu.
Jadi katanya dia kenapa ketawa, itu dikiranya dia orang gila, itu nenek-neneknya gitu. Kayaknya nggak lucu juga sih kalau ada orang gila tergeletak di jalan raya gitu ya. Ini adalah klarifikasi yang yang terakhir ya. Terus habis itu ada yang komen, gak usah klarifikasi, curhatnya di kantor aja ya. Terus ada yang komen lagi, next ketemu orang yang tergeletak di jalan apalagi udah kayak gitu, minta tolong langsung ditolongin, bukannya malah ngevlog. Gak ada hati nurani ya lo. Lah itu maksudnya itu yang menjadi perdebatan antara para netizen itu adalah kenapa aku nggak langsung ditolongin gitu, malah mereka ketawa-ketawa bilang ini ada orang dipukulin gitu juga, dan ngepasnya itu ya emang temennya bawa tongkat gitu. Jadi netizen itu memikirkan bahwa oh ini pasti ya ada kemungkinan temennya gebukin gimana gitu, tapi itu cuman kayak kemungkinan ya dari para komentar netizen ini. Tuh sampai ada juga yang komen katanya kalau orang yang penyakit mental lu biarin aja gitu. Iya ya, sebenarnya penyakit misal ono ya kejadian kok yang mempunyai penyakit mental terus kan kayak tergeletak di jalan terus dia mau ketawain gitu, nggak mau ditolongin. Kan ono ning desaku. Apa? Ya kuwi kasusnya mirip ngono kuwi. Jadi orang gila stres toh, yo kabur saka omah. Terus baru kuwi toh dia itu jam 12 malam lebih. Terus ada orang nongkrong, teman-teman pula nongkrong nolak dengar mayapang lho nongkrong. Nah, habis itu kan orang itu lewat mondar-mandir dikira ki meh maling. Ditakoni kok malah DM melayu. Nah, terus dioyak. Dioyak karo Caca, terus dipukulin sampai mati. Berarti kancamu edan. Lah di penjara sih kabeh. Siapa? Kanca-kancaku. Ih goblok nih sumpah. Maksudnya bira. Sampai datim sendiri mau ngedan kok gawur nih. Lah yo bukane kuwi. Tak ceritake ben ngerti nek wong gil nek wong. Berarti di penjara dia. Ya wis mlebu 2 tahun yang lalu. Oh, berarti mungkin bisa aja ceritanya kayak temennya Didan ini temennya. Tapi kan posisi itu teman-teman sing do nongkrong itu ki pada mabuk ngono lho. Posisi sing edan iki ngeplok. Malah mengira edannya ya kan. Ya udah, jadi begitulah ya video kali ini ya guys. Intinya sih menurut aku nggak tahu deh guys, nanti kelanjutannya gimana ya ini ya. Mungkin orang netizen ini bakalan lebih percaya kalau misalnya dia itu bikin klarifikasi sama keluarganya ya, katanya keluarganya berterima kasih. Setelah melihat videonya itu, apakah keluarganya itu masih berterima kasih gitu, karena emang maksudnya neneknya itu udah ditanisin, dicariin, malah di-vlogin sama dia, ketawa-ketawa sekalian ya kan. Oke, jadi terima kasih ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga komen di bawah kalau misalnya kalian mau request video baru apapun di Didas Ayu TV. Terima kasih, bye-bye. Bantu juga bantu subscribe, bye-bye.